UX0 sama PX dan UT X,0 sama dengan CX. Ya. Nah, untuk pemisalannya, di sini dimisalkan C itu sama dengan X plus T, dan Nu sama dengan X min T. Nah, mengapa pemisalannya begitu? Ya, kita ikutin aja ya. Karena eh, pemisalan ini orang sudah mencoba dengan pemisalan-pemisalan yang lain, ternyata yang paling sesuai adalah pemisalan yang ini. Nah, nah, kalau kita menggunakan pemisalan C sama dengan X plus T dan Nu sama dengan X min T, maka kita punya fungsi V yang bergantung terhadap C dan Nu, itu sama dengan U bergantung terhadap X dan T, itu akan mengakibatkan min 4 V sinu sama dengan 0. Ya. Dari sini sebenarnya kita punya UX, ya. UX, kita punya UX, itu kan sama dengan DU per DX. Ya. Nah, U terhadap X itu sama saja dengan karena di sini variabel X-nya itu bergantung terhadap ini variabel terakhirnya kan X ya. Tetapi variabel awalnya kan kita punya C. Ya. Ini sama saja dengan do V per do X. Nah, V itu variabelnya adalah C dan Nu. Ya, kita punya C itu bergantung terhadap X dan T, Nu bergantung X dengan T. Maka dari sini eh, ini akan sama dengan do V per do C dikalikan do C per do X ditambah do V per do Nu kali do Nu per do X. Ini aturan rantai ya, dari aturan rantai. Nah, sekarang ini adalah turunan V terhadap C. Ini adalah do C per do X. Ditambah turunan V terhadap Nu kali do Nu terhadap X. Nah, kita tahu C itu sama dengan X plus T. Sehingga do C per do X itu sama dengan 1. Nu itu sama dengan X min T, sehingga do Nu per do X itu sama dengan 1 juga. Sehingga kita akan peroleh persamaan yang ini ya, persamaan yang ini. Nah, dari sini kita turunkan lagi terhadap X. Ya, kalau kita turunkan lagi terhadap X, maka UXX itu sama dengan apa? UXX akan sama dengan, mungkin di sini aja. UXX ini akan sama dengan turunan ini terhadap turunan ini diturunkan terhadap X lagi, ya. Jadi do per do X dari V C ditambah V no.
Ini adalah do terhadap do. Si kali do. Si terhadap do X. Ditambah do V. Si terhadap do. Kalau ini biar lebih jelas mungkin bentar. Ini terlalu loncatannya terlalu. Ini akan sama dengan do per do. Si dari V kali do si per do X ditambah do per do nu dari V kali do X. Ya, ini kita tahu ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Nah, ini adalah turunan V terhadap akan sama dengan V ditambah V ya. Yang ini berarti sama dengan V ditambah 2V. Ini sama nih. Kenapa sama? Karena ini continue ya. V-nya continue. V si nu ditambah V Y. Nah, dengan yang cara yang sama kita akan dapatkan U TT-nya sama dengan V dikurang 2V. Gitu, ya. Sehingga dari sini kita dapatkan karena kita punya persamaan diferensialnya tadi adalah UTT sama dengan UXX, ini kan UTT, ini UXX, ya. Ini sama, sehingga kita punya eh, karena ini sama maka 4V ini sama dengan 0, yang akibatnya V itu, ya. Nah, apa akibatnya kalau V diturunkan terhadap si, kemudian baru turunkan terhadap nu sama dengan 0? Akibatnya V itu bisa dinyatakan dalam bentuk penjumlahan fungsi yang bergantung terhadap si dan fungsi yang bergantung terhadap nu. Ya, nih kesimpulannya ini. Ini V-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan U? Ya, U itu adalah V si, nu. Ya, U, bentar, saya tulis di sini. Kita punya V ini sama dengan F si ditambah G terhadap nu. Ya. Karena kita punya U, X, T itu adalah V si, nu, maka ini sama dengan F. Nah, FC-nya adalah eh, kita definisikan tadi si itu adalah X ditambah T ditambah G, nu-nya tadi X min T. Sekarang kita akan ngecek apakah ini memenuhi persamaan diferensial yang sudah kita eh, di atas tadi. Ya. Ternyata kalau kita turunkan, UTT itu sama dengan turunan kedua terhadap F. Ya. Jadi UTT ini kan sama dengan eh,
turunan F, mungkin satu dulu ya. UT itu sama dengan F aksen X plus T dikalikan turunan X plus T terhadap T. Ditambah Q aksen X min T dikalikan turunan X min T terhadap T. Ini akan sama dengan F aksen X plus T dikurangi Q aksen X min T. Nah, sekarang kalau kita turunkan lagi terhadap T, ini turunan kedua X plus T minus dikalikan minus lagi. Ya. Sehingga kita punya UTT sama dengan F double aksen. X plus T dikurang ditambah Q aksen X min T. Demikian juga dengan cara yang sama kita akan dapatkan UXX-nya sama dengan F aksen X plus T ditambah Q aksen X min Q double aksen. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ini nilainya sama nih. Ini nilainya sama kan? Dari sini kita dapatkan UTT sama dengan UXX. Nah, karena kita sudah tahu bahwa U itu adalah bentuknya Fx plus T ditambah Gx plus T, kita mau cari nih F dengan G-nya yang mana gitu. Ya. Nah, kita akan manfaatkan syarat awal tadi. Ya. Nah, kita punya syarat awalnya apa di sini? Nih, kita punya syarat awalnya nih. Ya. Syarat awal ini digunakan untuk kita punya U X T ini tadi kan sama dengan F X plus T ditambah G X min T. Tapi kita nggak tahu F dengan G-nya yang mana gitu ya. Nah, baru kita masukkan ke sini. Kita masukkan syarat ini sehingga kita peroleh U X, 0 itu sama dengan F X ditambah G X. T-nya substitusi sama dengan 0. Kemudian UT X, 0, bentar, jangan X, 0 dulu, X, T dulu. Ini sama dengan apa? Kalau kita turunkan terhadap T, maka ini sama dengan F aksen X, T, X plus T, dikurang G aksen X min T. Ya. Nah, UT X, 0-nya sama dengan F aksen X dikurang G aksen X. Gitu. Nah, ini kita dapatkan, ini fungsinya adalah Fx plus Gx itu sama dengan Px. Kemudian F aksen X dikurangi G aksen X itu sama dengan psi X. Ini adalah SPL nih. SPL. Sistem persamaan linear. Nah, sekarang kita mau nyari F dengan G-nya. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Supaya sama, ya ini kita turunkan. Dari sini kalau kita turunkan, kita punya F aksen X ditambah G aksen X
itu sama dengan P aksen X. Ya. Ini dari dua persamaan ini, kalau kita kurangkan atau jumlahkan, berarti 2 F aksen X-nya sama dengan X ditambah, gitu ya. Nah, sini kita dapatkan F aksennya adalah setengah eh, P aksen ditambah C. G aksennya kita dapat setengah P aksen dikurangi C. Nah, dari sini kita dapatkan S-nya. Bagaimana cara dapat S-nya? Kalau kita punya F aksen, maka F-nya adalah integralnya. Integral dari setengah P aksen ditambah C. Ya. Nah, ini setengah, ini adalah integral dari P aksen. Ini hasilnya adalah setengah PS ditambah C1 ditambah setengah dari integral 0 sampai S Pi theta d theta. Ini F-nya dapat. Ini G-nya dapat. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Bu, Ya, itu kenapa bisa tiba-tiba S Bu? variabelnya biar nggak sama dengan yang di atas. Kalau kamu pakai X juga nggak apa-apa. Baik Bu. Ya, variabelnya sih bisa apa aja ya. Kan ini nanti langsung ke S lagi kan. Nanti biar ininya nggak sama. Ini kan, bentar. Nah, kita kan mau nyari F nih, F aksennya. Ketika di sini P aksen, Anda pakai teorema dasar kalkulus. Jadi ini kalau kita pakai batas, ini adalah eh, di sini tidak harus nol, yang bawah tidak harus nol ya. Tapi kenapa di sini nol? Mungkin eh, diperoleh dari sini. Ya. Batas untuk, tapi di sini juga nggak ada batasnya. X dengan ini nggak ada batasnya. Nah, ini sebenarnya tidak harus nol, di bawahnya itu tidak harus nol. Nah, ini bergantung terhadap daerah definisi dari psi-nya, dari variabel X-nya. Ya. Ini yang jelas ini konstanta. Konstantanya, yang penting dia konstantanya adalah yang termasuk di dalam daerah domain X. Biasa kalau kita punya persamaan diferensial, X-nya kan didefinisikan ya. Misalkan X-nya dari 0 sampai tahingga atau X-nya dari 1 sampai tahingga. Berarti kalau dari 1 sampai tahingga, Anda menggunakannya dari 1 integralnya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini kan kita belum tahu C1, C2-nya nih. Ya. Kita sekarang cari C1, C2-nya. Kita punya eh, Px itu sama dengan F ditambah G. Kalau ini kita tambahkan, ini kan habis nih ya. Ya. Nah, ini sama dengan PS. Sehingga C1 ditambah C2 harus sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh C1 plus C2 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau di sini misalkan X sama dengan S plus T, kita punya UXT-nya sama dengan, nih ya, hmm,
Bentar, ini kenapa jadi... Oh, oke. Iya. Kalau S-nya diambil X plus T, berarti ini UX, T-nya sama dengan setengah Pi X plus T ditambah Pi dari X min T ditambah dan seterusnya. Ini tinggal substitusi saja. Nah, ini yang disebut dengan solusi D'Alembert nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini ada contoh eh, penerapan dari yang tadi yang sudah kita bahas di persamaan gelombang. Cuman saya minta Anda coba yang ini ya, di exercise. Oke, ini eh, silakan di ini apa sih ini? Ini aja deh, saya beri soal aja sendiri. Oke, tentukan dengan U Oke, dah. Silakan ini, coba yang ini. PD parsialnya persamaan gelombang ya. Cuman syarat batasnya yang saya eh, ubah di sana. Coba silakan ikuti langkah-langkah yang ada di penyelesaian tadi. Atau Anda langsung menggunakan persamaan D'Alembert-nya. Gitu. Ini kan PD-nya udah sama nih. PD-nya udah sama. Cuman PD-nya udah sama, itu hanya bisa sampai pada persamaan yang ini. Ya, sampai sini. Oke, sampai terakhir juga bisa, karena ini umumnya. Jadi Anda bisa langsung menggunakan rumusnya yang ini. Anda langsung gunakan rumus ini bisa, karena persamaan diferensialnya udah sama. Gitu. Oke. Syarat batasnya juga sama, artinya yang diketahui adalah eh, UX, syarat awal, sorry. UX, 0 dan UTX, 0. Kecuali di sini nanti syarat awalnya saya rubah gitu. Syarat awalnya misalkan yang diketahui adalah UTX, 0 dengan UTTX, 0 gitu. Ya. Nah, silakan dicoba. Disubstitusi ke sini, ke persamaan ini. Jadinya apa?
UXT-nya. Hmm? UXT-nya jadi apa? Ini kan sama dengan setengah P X plus T ditambah setengah dari P X min T ditambah setengah integral dari X min T ke X plus T dari P theta D theta. Sekarang kita masukkan U X, T-nya sama dengan tadi kan sin ya. Sin dari X plus T ditambah setengah sin X min T ditambah dengan setengah integral dari X min T sampai X plus T dari cos theta D theta. Hasilnya sama dengan apa? Sama dengan setengah sin X plus T ditambah setengah sin X min T. Nah, integral cos apa integral cos? Sin, Bu. Integral cos sin ditambah setengah sin dari X min T, X plus T dikurang setengah sin X min T. Kalau kita masuk, ini kan habis nih ya. Jadi tinggal sin dari X plus T. Ini solusinya. Nah, untuk ngecek apakah ini benar solusi ya kita balikin kembali ya. Kita lihat lagi. Nah, UXT-nya ini kan sama dengan sin X plus T. Nah, kita lihat apakah benar ini memenuhi UX itu adalah cos X plus T. UXX ini adalah min sin X plus T. Sedangkan U, T, T ini juga sama dengan min sin X plus T. Nah, sekarang U X, 0 itu adalah sin X. Ya. Sedangkan UT X, 0 itu sama dengan cos X. Sudah terpenuhi. Ini benar, ini sama, ya, ini sudah sama. Berarti sudah memenuhi persamaan diferensial yang kita punya. Persamaan diferensialnya sesuai, syarat batasnya juga sudah sesuai. Gitu. Jadi kalau Anda sudah ketemu dengan jawabannya, itu kembalikan lagi ya. Di cross check kembali apakah benar jawabannya itu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, kita perhatikan silakan Anda coba soal yang ini deh. Ini yang ya.
Ini mungkin 16-nya dihapus saja ya. 16-nya nggak usah 16. Nanti pemisalannya beda. Bukan pemisalannya beda ya. 16-nya nggak usah. Jadi UTT sama dengan UXX. UX, nolnya sama dengan 6 sin kuadrat X. Dan UTX, nolnya sama dengan cos 6X. Silakan dicoba. Atau kalau yang ini, bentar. Ini nggak apa-apa deh. Cuman Anda coba lihat rumusnya yang di 1,8 ya. Nih, pakai yang ini. Cuman Anda menggunakan D'Alembert-nya yang ini. Ini kan persamaan untuk yang solusi umum untuk yang bentuknya kalau UTT sama dengan C kuadrat UXX. Ya. Berarti kalau di sana C kuadratnya sama dengan 16, berarti di situ C-nya berapa? C-nya 4. C-nya 4. Ya. Silakan dicoba yang 1,9. Gitu, Bu. Oke, mungkin agak dibesarkan. Silakan dijelaskan. Oke, jadi kan kita punya UTT-nya itu sama dengan 16 UXX. Terus UX 0-nya itu 6 sin kuadrat X, bilangan real, terus UT-nya juga cos 6X. Terus kan kita tahu dari D'Alembert formula itu UTT sama dengan C kuadrat UXX. Berarti kita dapat, sorry itu harusnya C-nya itu 4, karena kan formulanya C kuadrat. Berarti kan karena itu 16 berarti 4 pangkat 2 jadi 4. Terus UX-nya itu sama dengan Pi dan itu sama dengan 6X pangkat 2 X. Terus UTX 0-nya itu kita dapat cos 6X. Terus kita masukkan ke dalam rumus UXT sama dengan setengah dikali Pi X plus CT. Terus kita dapat di bawah itu sama dengan setengah dikali 6 sin pangkat 2 X plus 4 dikurang 6 sin X min 4T. Terus ditambah 1 dikali 2 dikali 4 integral dari X plus 4T dari X min 4T sampai X plus 4T cos 6 theta d theta. Terus sama dengan setengah dari 6 sin pangkat 2 X plus 4T min sin 6 sin pangkat 2 X min 4T. Terus ditambah 1/8 integral dari X min 4T sampai X plus 4T dari cos 6 theta d theta. Terus kita dapat hasil pengintegralannya itu kan sin 6 theta per 6. Batasnya itu dari X plus 4T sampai X min 4T. Setelah kita masukkan batas atas sama batas bawahnya, kita dapat setengah dikali 6 sin pangkat 2 X plus 4T min 6 sin pangkat 2 X min 4T ditambah 1/8 sin 6X plus 24T min sin 6X min 24T per 6. Terus kita dapat kalau misalnya udah disubstitusiin semua, kita dapat hasil akhirnya itu 3 sin pangkat 2 X plus 4T min 3 sin pangkat 2 X min 4T ditambah sin 6X plus 24T min sin 6X min 24T per 48. Oke. Eh, Oke, baik, bagus ya. Mungkin nanti dicoba disederhanakan kembali. Ya, itu memang bentuknya seperti itu udah bagus. Cuman kalau bisa disederhanakan lagi, mungkin lebih ini lagi ya, lebih bagus. Nah, ini sudah sesuai dengan rumus D'Alembert yang ada di 1,8.
Mungkin nanti Anda tugas di rumah, tapi tidak usah dikumpulkan ya. Anda tolong buktikan rumus D'Alembert yang ini. Untuk C yang sama dengan, C yang tidak sama dengan 1. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, tapi ketika dimasukkan UX0, UX,0-nya jadi 0, Bu. Nggak jadi 6 sin pangkat 2X. Ketika dimasukkan UX,0-nya, Bu. UX, 0. Oke, kalau Anda masukkan coba sin kuadrat min sin kuadrat ya. Ini kenapa jadi min? Ini jadi min kenapa nih? Ini jadi min kenapa? Itu saya salah Bu, harusnya rumusnya dibukukan min. Bentar, kita lihat rumus yang di buku ya. Kayaknya kalau D'Alembert yang nggak ada C, itu dia rumusnya apa? Plus apa min? Bisa jadi itu salah ya, salah ini. Karena ini memang Plus, bukunya Bu. versi draft. Ya. Kalau D'Alembert yang ini plus ya. Ya, ini mungkin ini harusnya plus. Di bawah harusnya plus. Yang di 1.8 harusnya plus ini, bukan min. Nah, ini plus. Iya Bu, sebenarnya itu kan pe- tugas kemarin itu kan ngerjain yang ini. Cuman karena pengerjaan saya sebelumnya itu kan plus karena emang ngelihat rumusnya itu plus. Cuman karena tadi Ibu share screen yang ini negatif, makanya saya ganti tandanya jadi negatif, Bu. Ya, oke. Ini bukunya masih draft yang ini, yang buku ini. Jadi memang ada beberapa yang memang butuh kejelian ya. Ini plus, ini plus, ini plus. Kalau plus, benar nggak? Betul, Bu. Benar ya, kalau plus ya. Oke. Oke, Makasih ya, Bu. ya sama-sama. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ke persamaan panas. Tadi kan persamaan gelombang ya. Ini persamaan, kita lanjut ke persamaan gelombang. Kayaknya ini juga ada yang salah di sini di tulisannya. Pemisalannya eh, itu bukan CT kuadrat, tapi bentar. Kalau di sini X-nya sama dengan CT, kemudian ini harusnya C kuadrat nih. Salah nih.
Ini C kuadrat T ya. Ini kemarin tuh yang Oke. Nah, kita coba lihat persamaan ini. Persamaan panas. Ini persamaan panas di sini eh, persamaan diferensial rumus umumnya adalah UT sama dengan UXX, di mana X anggota R dan T-nya positif. Gitu ya. Nah, syarat awal pakai Heaviside function ya di sini. UX, 0 itu adalah sama dengan HX, di mana nilainya 0 untuk X kurang sama dengan 0, sama dengan 1 untuk X yang lebih besar 0. Ya. Jadi kalau kita gambarkan Heaviside-nya ya, nilainya 1 yang positif, nilainya 0 di sini. Ya. Ini untuk Heaviside-nya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, dibuat pemisalan variabel lagi. Yang dimisalkan adalah X-nya, variabel baru gitu ya. C sama dengan CX, dan Nu sama dengan C kuadrat T. Ya. Nah, dari sini kita punya V terhadap C dan Nu itu sama dengan U terhadap X, T. Ya. Jadi V, kita punya V X, T. Ini harusnya bukannya ini ya. Bentar. Ini kalau Anda perhatikan di sini, yang kita misalkan adalah V terhadap harusnya sama dengan ini. U, X, T. Ya. Eh, nah, dari sini kita akan punya U terhadap X. U terhadap X itu sama dengan apa? V terhadap Nu kali Donu terhadap DX. Ditambah V Nu kali Donu terhadap DX. Nih, kita lanjut ke sini ya.
Nah, eh, karena kita mau persamaan diferensialnya ini, berarti kita perlu UXX, ya. Nah, ini kalau kita turunkan, ini kan turunan C terhadap X, ini nilainya apa? Turunan C terhadap X, ini nilainya C, ya. Ini kalau ini terhadap C terhadap X adalah C kuadrat. Kayaknya lain nih, bentar. Ada apa? Bentar. Hmm, beda, beda pemisalannya ya. Pemisalannya bukan yang ini. Dia memisalkannya kebalikannya. Dia mendefinisikan fungsi yang ini agak beda. V X, T-nya sama dengan U CX, C T kuadrat. Berarti kalau saya punya UT, ini kita menggunakan yang ini, itu adalah do. Bentar. VT itu sama dengan do U per do CX kali do CX terhadap T ditambah do U per do CT kuadrat kali do CT kuadrat terhadap C kuadrat T. Ini salah nih. C kuadrat T. C kuadrat T kali C kuadrat T terhadap do T. Ya. Yang ini nilainya 0. Ini 0. Yang ini adalah C kuadrat. Ya. Sehingga kita punya VT itu sama dengan C kuadrat UT. Sedangkan VX itu adalah do U per do CX kali do CX per do X ditambah do U per do C kuadrat T kali do C kuadrat T per T. Ya. Yang ini turunan U terhadap ini CX ini adalah U terhadap variabel baru. Ini terhadap X ya. Oh, ini tetap X. Ini tetap X. Ini tetap ini harusnya CX nih. Sorry. Ini variabel baru nih. CX ini anggap aja terhadap Y gitu ya. Ini harusnya variabel baru ini C kuadrat T. Ini
Saya pakai X aksen aja biar ini. Ini X aksen, ini Y aksen, T aksen. Aksen. Demikian juga dengan yang ini tadi. Ini harusnya terhadap CX, terhadap C, berarti ini harusnya UT aksen, gitu ya. Nah, ini UX aksen dikalikan ini C ditambah 0, yang ini. Sehingga kita punya V X, X itu adalah C kuadrat U X aksen, X aksen. Nah, ini ternyata VT itu sama dengan VXX. Ya. Dari sini VT sama dengan VXX. Sehingga kita bisa menggunakan solusi D'Alembert yang solusi D'Alembert. Berarti V itu juga memenuhi persamaan panas yang ada di atas. Gitu ya. Nah, sekarang dari parameterisasi ini, U sama dengan UXT, kemudian dibuat parameterisasi CX, yang satu C kuadrat T. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketika kita membuat ini, mengakibatkan X per akar T-nya konstan? Mengapa? Kan ini pemisalannya adalah X itu sama dengan, saya pakai X aksen ya, sama dengan CX, kemudian T itu sama dengan C kuadrat T. Aksen. Ya. Dari sini sebenarnya kita punya X aksen kuadrat itu sama dengan C kuadrat X. Ya. Dari sini T aksen sama dengan C kuadrat T. Nah, ini kalau kita ya, ini kan sebenarnya sama nih antara C kuadrat ini sama dengan ini. Berarti parameter Anda bisa perhatikan di sini kalau C-nya itu C kuadratnya ini kan udah sama nih, ya. Kalau ini menjadi X kuadrat, ini menjadi T. Berarti kalau X-nya itu eh, kita buat gimana ya menjelaskannya? Ini tuh menghasilkan sesuatu yang sama antara VTT dengan VT sama dengan UXX dengan UT sama dengan UXX, gitu ya. Diturunkan terhadap T sekali, yang satu diturunkan terhadap X 2 kali. Berarti kalau kita turunkan
sekali terhadap T, yang satu 2 kali terhadap X. Solusinya adalah fungsi konstan sepanjang parameterisasi CX, C kuadrat T. Karena di sini kalau kita parameternya bentuknya kita rubah, ternyata masih memenuhi persamaan panas, gitu ya. Jadi hasil dari persamaannya harusnya konstan di sepanjang parameterisasi ini, karena tidak merubah persamaan diferensialnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengatakan bahwa itu konstan sepanjang parameterisasi CX dengan C kuadrat T. Kalau yang ini, kalau Anda perhatikan, ini kita bisa menulisnya itu seperti ini. Bentar. Lebih enak melihatnya CX, koma, ya. Nah, ini yang konstan itu sepanjang ini, ya, sepanjang parameterisasi ini. Ketika kita membuat parameterisasi X sama dengan CX, yang satu C akar T kuadrat. Berarti yang konstan itu adalah X per akar T-nya konstan. Yang ini. Ya. X per akar T-nya yang sama dengan konstan. Jadi kalau kita misalkan Y-nya sama dengan X per akar T, W itu kita buat W itu kita buat sama dengan WX per akar T, ini sama dengan UX, T, maka kita punya yang tadinya kondisi awal itu kita menggunakan Heaviside, maka kita punya kondisi awal itu berimplikasi terhadap ini. Jadi nilai W di minus tak hingga itu sama dengan 0, dan nilai W di tak hingga itu sama dengan 0. Mengapa? Karena Heaviside-nya itu kita tadi sudah menggambarkan di sini, bentuknya kan gini. 0, yang ini 1. Jadi kalau menuju minus tak hingga, ini nilainya 0 nih. Nilainya 0. Ini kan inisial syaratnya ya, syarat awalnya ya. Nah, kemudian untuk X menuju tak hingga, ini nilainya tetap 1. Nah, sekarang kita punya persamaan diferensial yang baru nih, yaitu 151. Ini persamaan diferensialnya ini dengan syarat awal ini. PD-nya yang ini. Persamaannya yang ini dengan syarat awal ini. Persamaan ya, bukan persamaan diferensial ya. Karena UX, T-nya memenuhi persamaan panas, kita substitusi dengan menggunakan fungsi W, maka kita peroleh W double aksen terhadap Y ditambah Y per 2. W aksen Y sama dengan 0. Ini PD biasa ini. Nah, ini PD biasa dengan syarat awal ini. Ya. Jadi dengan pemisalan yang tadi, dengan parameterisasi yang ini, kita akan dapatkan persamaan diferensial biasa. Nah, solusinya apa? Solusinya apa PD yang ini? Itu pakai apa? Kalau dikalikan E pangkat Y kuadrat per 4 itu pakai apa? PD apa itu? Ini PD. Ini dibuat menjadi PD eksak.
Ini faktor yang faktor pengalinya supaya menjadi persamaan diferensial yang eksak. Nah, dari sini karena kita dapatkan persamaannya adalah ini sama dengan 0, ya. Turunannya sama dengan 0, maka ini sama dengan konstan. Alfanya suatu konstanta. Kita dapat alfanya konstanta. Nah, dari sini kita peroleh W. W aksen Y-nya itu sama dengan alfa kali E pangkat minus Z kuadrat per 4. Dan seterusnya, sehingga diperoleh W-nya ini. Ya. Nah, karena sudah dapat W, kita peroleh W. Tadi U itu adalah WY. Ya. Sehingga UX, T-nya adalah 1 per akar Pi dari minus tak hingga sampai X per akar 2 akar T kali E pangkat min theta kuadrat kali D theta. Nah, Anda bisa cross-check kembali ya. Apakah benar ini memenuhi persamaan diferensial yang di atas? Ini dicek ya. Ini bisa dicek PD, memenuhi PD enggak? Ya. Dan syarat awal. Ya. Anda bisa cek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada banyak hal yang perlu dijabarkan ya. Ada banyak hal yang perlu dijabarkan. Nanti saya minta Anda, benar nggak ini? Buka lagi. Bahwa ini kalau dikalikan dengan ini, maka hasilnya adalah PD yang eksak. Ya, Anda bisa coba. Oke, kita lihat yang persamaan ini tadi udah. Ini project. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke bab berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah habis ya. Ntar kayaknya udah habis nih.
Oke, nah kita kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut di sini. Di persamaan Poisson untuk satu dimensi. Ya. Nah, kita akan membahas tentang fungsi yang ini, fungsi green function ya. Oke, kita lihat ini sebenarnya masih fungsi ini ya, belum persamaan diferensial parsial kalau kita bicara yang ini. Kecuali yang di atas itu ya. Ini adalah masih PD biasa. Ya. Nah, PD biasa yang ini itu solusinya bagaimana? Ini PD apa sih ini? PD orde berapa? Halo? Itu PD Dua orde ya? berapa? Orde Dua. 2. Homogen, non-homogen? Homogen apa non-homogen? Non ya, Bu. Non-homogen. Nah, bagaimana kita menyelesaikan PD non-homogen itu? Bagaimana kita menyelesaikan PD itu? Hmm? Ada yang tahu? PD non-homogen biasanya solusinya gimana menyelesaikannya? Yang pertama harus dicari solusi homogennya dulu kan? Solusi non-homogennya pakai apa? Solusi homogennya pakai apa? Terus non-homogennya bagaimana? Ayo. Hah, masa lupa sih? Inilah. Untuk menyelesaikan yang ini, kan kita punya definisi U double aksen ya. Atau kalau U aksen aja, yang akan kita gunakan yang ini nih. Persamaan yang ini. Ini apa ini? Itu apa? Itu teorema dasar kalkulus kan? Benar nggak? Hah? Iya. Ya, itu teorema dasar kalkulus. Jadi, UX itu bisa dinyatakan sebagai C1 ditambah integral 0 sampai X, U aksen Y, dy. Gitu ya. Nah, sekarang turunan, nanti pasti akan Anda bertanya, kenapa di situ variabel Y-nya? Ya, ini harus lihat di teorema dasar kalkulus. Ini variabelnya harus berbeda dengan X. Ya. Kalau ini variabelnya X, kemudian ini X lagi, supaya membedakan variabelnya. Ya. Nah, sekarang turunan pertama sama dengan, ini TDK lagi, teorema dasar kalkulus lagi. Turunan pertama itu sama dengan C2
C-nya bisa berbeda ya. Integral 0 sampai Y U double aksen Z dz. Nah, dari sini kita dapatkan apa ini? Kita dapatkan apa? Apa yang Anda dapatkan? Kita punya UX-nya, kan kita punya UX-nya sama dengan C1 ditambah 0 X U aksen Y dy. Gitu ya. Dari sini kita dapatkan apa nih? TDK lagi, ini TDK, Teorema Dasar Kalkulus. Ya. U aksen X sama dengan pakai C2 ditambah 0 sampai Y U double aksen Z dz. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini itu sama dengan min F Z. Gitu ya. Jadi kita bisa substitusi. U aksen X-nya sama dengan C2 dikurang integral 0 sampai Y F Z dz. Ya. Sekarang ini, persamaan ini kita gunakan untuk substitusi ke sini. Ke TDK yang ini. Nah, kita substitusi ke sini. Sehingga kita peroleh UX-nya itu sama dengan C1 ditambah integral dari 0 sampai X C2 minus integral dari 0 sampai Y FZ dz. Terus ini dy. Ya. Nah, ini variabelnya apa? C2 berarti C2Y dari 0 sampai X. Berarti hasilnya C1 ditambah C2X. Dikurang integral 0 sampai X, integral 0 sampai Y, FZ, DZ, DY. Nah, makanya muncul yang ini. Ya. Nah, sekarang ini masih satu variabel ya. Nah, kita punya FY-nya, kita misalkan FY-nya sama dengan 0, integral 0 sampai Y, FZ, DZ. Sehingga integral 0 sampai X dari integral ini kita tinggal substitusi saja yang ini. Ya. Kita substitusi saja ke sini, sehingga diperoleh dari 0 sampai X, FY, DY. Ya. Ini kalau kita turunkan, integralkan ke sini, ini menggunakan apa? Integral apa? Pakai apa itu? Pakai apa? Ayo teknik pengintegralnya masa lupa. Itu pakai parsial, ya. Misalkan U-nya sama dengan F Y. Kemudian dV-nya itu sama dengan dy.
Berarti U aksennya sama dengan F aksen, V-nya sama dengan Y. Sehingga ini sama dengan U kali V, berarti Y kali F Y, batasnya dari 0 sampai X, dikurang integral P DU, berarti Y, F aksen, Y, DY. Nah, diperoleh ini. Ini pakai turunan parsial. Ya. Ketika disubstitusi menjadi X kali Fx dikurang integral Y. Nah, F aksen tadi sama dengan integral ini. Ya. Sorry, F sama dengan integral ini, berarti dari sini F aksen itu sama dengan F kecil. Ya. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk integral 0 sampai X min Y kali FY DY. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang ada di atas. Jadi kita bisa menuliskan UX-nya sama dengan C1 ditambah C2X dikurangi integral 0 sampai X min Y, FY, DY. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang di atas. Ya. Nah, ketika kita memasukkan syarat batasnya ini, maka kita punya C2-nya sama dengan ini. Ya. Oke, karena C2-nya sudah ada, maka kita bisa mensubstitusi nilai C2 ke dalam persamaan 2.6, sehingga kita peroleh persamaan 2.7. Nih ya. Ini adalah solusi PDP yang dimaksud. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dengan contoh ini ya. Contoh 1, contoh 2.1 dan 2.2. Ini adalah kasus khusus ketika di dimasukkan fx-nya sama dengan 1 untuk contoh 2.1 dan fx-nya sama dengan x untuk contoh 2.2. Ya. Nah, bentuk umum persamaan ini 2.7 itu kita bisa nyatakan dalam green function. Ya. Green function-nya adalah ini. Jadi UX-nya adalah integral dari 0 sampai 1 green function kali FY DY. Nah, mungkin coba Anda nah, saya mau Anda coba yang ini dulu deh. Ini belum sih. Exercise itu nomor apa ya? Oke, coba di exercise 2.2. Anda coba exercise 2.2. Silakan. Di Jamboard yang baru ya. Tulis dulu di chat siapa yang mau mengerjakan, silakan.
Sudah kelihatan. Silakan. Jadi untuk fx-nya kan x pangkat 2. Rumus yang 2,7 ini tinggal ux sekian sama dengan x integral 01 1 min y dikali fy dy min integral 0 sampai x min y fy dy. Kan fx-nya sama dengan x pangkat 2, maka fy-nya itu sama dengan y pangkat 2. Maka tinggal saya substitusi saja x integral 01 1 min y, fy-nya tinggal substitusi jadi y pangkat 2 dy min 0 sampai x min y pangkat 2 dy. Kemudian saya hitung hasilnya jadi x per 12 dikali 1 min x pangkat 3, Bu. Ketika disubstitusiin U0 sama U1 jadinya 0 juga, Bu. Oke. Yang lain? Benar nggak? Menurut yang lain benar nggak? Betul ya? Betul, Ibu. Ya. Oke. Terima kasih. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Kesamaan kesamaan 1,27 ya, di mana UX sama dengan X dikali integral 0 sampai 1 min Y Fy dy dikurangi integral dari 0 sampai X min Y Fy dy. Nah, karena di sini tadi Fx-nya sama dengan F pangkat X ya. Dan kita rubah variabelnya menjadi Y, jadi Fy sama dengan X pangkat Y di sini. Sini. Terus tinggal diintegralkan, kita gunakan integral parsial untuk integral 0 sampai 1. Kemudian integralkan lagi yang 0 sampai X di sini. Saya peroleh untuk yang integral 0 sampai 1 min Y F pangkat Y dy sama dengan E-2. Kemudian yang integral yang satunya lagi kita peroleh E pangkat X kurang X dikurang 1. Kemudian di manipulasi kita peroleh hasil akhirnya sama dengan X dikurangi E pangkat X dikurangi X ditambah 1. Oke, mungkin ini bisa bisa dicek apakah memenuhi persamaan diferensial yang pertama, apakah memenuhi persamaan batas. Persamaan batas ya. Kalau nilai batas itu kan U0 sama dengan U1 sama dengan 0. Ya enggak? U0-nya benar 0. U1-nya juga 0.
Kemudian turunannya E dikurangi E pangkat X min 1. Diturunkan lagi. eh, 0 dikurangi E pangkat X min E pangkat X ya. Min turunan kedua E pangkat X. Oke, betul. Ya, terima kasih Widi. Oke, sama-sama. Ya. Oke, yang berikutnya silakan. Oke, silakan Reza. Di sini fx sama dengan cos ax, di mana where is a given real number, berarti fx sama dengan cos ax, terus min u double aksen x sama dengan fx, terus u double aksen x sama dengan min cos ax, terus didapat ux sama dengan c1 plus integral dari 0 sampai x u aksen y dy, kita sebut sebagai persamaan pertama, lalu u aksen y sama dengan c2 plus integral dari 0 sampai dengan y u double aksen z dz, sehingga didapat u aksen y sama dengan c2 dikurang integral dari 0 sampai dengan y fz sama dengan fz dz. Lalu substitusikan u aksen y sama dengan c2 dikurang integral 0 sampai y fz dz ke persamaan pertama. Maka didapat x sama dengan c1 plus integral dari 0 sampai x dikali c2 dikali C2 dikurang integral 0 sampai Y FZ DZ DY. Lalu UX sama dengan C1 plus C2X dikurang integral 0 sampai X integral 0 sampai 0 FZ DZ DY. Maka dapat di sini FZ itu sama dengan cos AZ. Lalu UX itu kan tadi C1 plus C2X dikurang integral dari 0 sampai X. Di sini karena FZ sama dengan cos AZ, maka integral 0 sampai Y, cos AZ dz dy. UX sama dengan C1 plus C2X dikurang 1 per A, integral 0 sampai X sin AZ, terus dengan batas 0 sampai Y dy, didapat UX sama dengan C1 plus C2X min 1 per A, integral 0 sampai X sin AY dy, lalu UX sama dengan C1 plus C2X plus 1 per A kuadrat cos AY dengan batas 0 sampai X, terus UX sama dengan C1 plus C2X plus 1 per A kuadrat cos AX dikurang 1 per A kuadrat, U0 sama dengan U1 sama dengan 1, maka U0 sama dengan C1 dikurang 1 per A kuadrat. Lalu C1 sama dengan 1 per A kuadrat. Maka U1 sama dengan 1 per A kuadrat plus C2 plus 1 per A kuadrat cos A min 1 per A kuadrat. Itu 1 per A kuadrat dikurang 1 per A kuadrat. Itu coret. Lalu U1 sama dengan C2 plus 1 per A kuadrat cos A. Maka didapat C2 sama dengan min 1 per A kuadrat cos A. Lalu X sama dengan 1 per A kuadrat dikurang 1 per A kuadrat cos AX plus 1 per A kuadrat cos AX min 1 per A kuadrat. Maka didapat hasil akhirnya min 1 per A kuadrat cos AX plus 1 per A kuadrat cos AX. Oke. Nah, Bapak Anda menjabarkan dari awal ya. Sudah bagus. Cuma kita mau lihat apakah hasilnya memang sudah sesuai. Jadi kalau kita turunkan U aksen itu menjadi 1/A2 cos A ditambah turunan cos min ya. Min 1/A cos sin AX. Kemudian diturunkan lagi yang ini konstan menjadi 0, yang belakang itu min cos AX. Betul ya? Kemudian U1, U1-nya berarti
Saya masukkan 1 jadi 0. U0-nya menjadi cos 0. Cos 0 berapa cos 0? Cos 0 1 ya? Iya, 1, Bu. 1 yang depan 0. Kok jadinya 1/A kuadrat? Syarat batasnya apa? Syarat batasnya U0 sama dengan U1 sama dengan 1. Sama dengan 1 ya? Itu yang di Iya, depan Bu. -1, Bu. Hah? -1 tambah 1 jadi 0, Bu. Min 1 Yang cos X-nya ini kepisah nih si Van. C2-nya benar. X-nya benar di situ. Kan C1 ditambah C2X. C2-nya kan 1/A kuadrat cos A. Iya, X-nya kan di luar cos. Bukan cos AX, bukan. Ditambah 1/A kuadrat cos AX dikurangi 1/A kuadrat. Yang ini 1/A kuadrat. Nah, ini kamu masukkannya salah. U0-nya harusnya sama dengan 1. Kenapa sama dengan 0 itu? Yang di setelah maka itu, ketika memasukkan U, ini nih, yang apa? U0 sama dengan U1 sama dengan 1, maka U0 sama dengan C1 dikurang 1/A2 sama dengan 1. Itu seolah-olah Anda sama dengan 0 itu. Anda sama dengan kan 0. Benar nggak? Sehingga dapat C1-nya 1/A kuadrat. Iya, Ibu. Ya, itu salah itu. Ya, C1, C2-nya yang salah. Ini apa hasilnya. Ini juga C2-nya salah. Nanti silakan diperbaiki. Baik, Bu. Ya, oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau persamaan UX-nya sudah betul, tinggal memasukkan syarat batasnya. Agak hati-hati ya, bukan 0 nilainya, tapi 1. Ya, baik. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan untuk minggu depan. Minggu depan, tolong dibaca sifat-sifat fungsi green ya. Kita akan lanjut dengan fungsi green. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.